Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Viola? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, untuk konseling ini atas kemauan sendiri atau suruhan orang lain? Atas kemauan sendiri, Pak. Oke, terima kasih kalau begitu. Udah percaya mau konseling. Nah, kemudian sebelum kita lanjutkan konseling ini, kita sepakati dulu ya. Kita sepakati masalah waktu ini punya 30 sampai 40 menit konseling ini. Bagaimana? Kira-kira sepakat? Setuju? Setuju, Pak. Oke. Ya maksud Bapak ini kalau kelamaan nanti bosan pula. Kalau misalnya hari ini dikira masih kurang waktunya atau kurang puas dalam pelaksanaan konseling hari ini, karena nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu. Bapak boleh tahu apa ya masalah yang sedang Viola hadapi saat ini? Coba ceritakan dengan Bapak. Ini berhubungan tentang dalam menggunakan media sosial, Pak. Oh, oke lah. Terus silakan lanjutkan. Jadi saya itu mempunyai media sosial, Akun gitu ya. tapi ada masalah dalam media sosial saya itu. Media sosial saya itu dibajak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya ingin konsultasi ke Bapak ini, konseling ke Bapak ini, ingin. Ya, terus silakan lanjut saja. Bagaimana cara untuk saya mengatasinya? Siapa tahu Bapak ada solusi dari masalah saya ini. Nah, sebenarnya nanti yang bisa mengatasi Viola itu, masalah Viola itu, Viola sendiri. Nah, Bapak hanya memberikan arahan-arahan yang pada akhirnya merupakan sekedar masukan saja untuk Viola. Viola lah nanti yang membuat semacam kesimpulan, saya harus begini, harus begitu, dari penjelasan apa yang sudah Bapak jelaskan nanti. Paham maksudnya? Paham ya? Oke. Viola. Iya, Pak. Sekarang Bapak tanya, bagaimana kronologisnya kok bisa akun media sosial milik orang lain? Saya tidak tahu, Pak. Tiba-tiba akun saya dibajak gitu aja, padahal saya ya menggunakan media sosial itu biasa-biasa saja. Jangan Viola dulu dah yang bikin status sembarangan atau tidak ikuti aturan gitu dah. Tidak, Pak. Oke. Jadi begini Viola, memang masalah media sosial itu seringkali kejadiannya seperti itu. Nah, sebenarnya bukan Viola sendiri yang mengalami hal yang seperti itu, yang akunnya dibaca atau ada orang yang berbuat iseng terhadap Viola. Banyak orang-orang lain yang sudah dikorban selama ini dari penggunaan media sosial itu. Maka itu memang kita harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial itu. Nah, tipnya itu nanti ya mengurangi penggunaan HP. Tentu ya, jadi mengurangi penggunaan HP. Yang kedua adalah bijak di dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, langkah kita ketika kita menggunakan media sosial adalah memfilter pertemanan. Artinya kita tidak semua orang atau semua teman yang ada di media sosial itu kita jadikan teman semua. Tidak. Ya, kita harus filter dulu, kita saring dulu. Siapa yang menjadi teman kita itu? Yang kedua, kita harus pasang foto profil itu sewajarnya saja. Nah, kadang-kadang yang jadi masalah itu kan di masalah foto profil kita
kita memasang foto profil kita secara tidak wajar. Jadi sehingga orang lain ini mudah untuk menilai kita dengan hal-hal yang kadang-kadang bersifat negatif. Lalu yang ketiga, pikir dahulu sebelum membuat status. Nah, ini kebiasaan kita nih, kalau menggunakan media sosial kadang-kadang senang bikin status tapi tanpa dipikir dulu. Nah, yang keempat, publis informasi seadanya, jangan bersifat pribadi. Yang maksudnya bersifat pribadi ini misalnya seperti nomor telepon, alamat rumah, jangan mudah kita berikan kepada orang lain. Bisa saja dengan menggunakan nomor telepon orang kan menjahati kita. Yang kelima, bijak membagikan konten. Konten artinya isi. Nah, konten ini yang ada di dalam media sosial kan banyak. Seringkali mungkin kita menggunakan konten-konten orang lain. Nah, kita posting lagi, kita bagikan lagi ke orang lain, konten-konten orang tadi. Tapi konten itu kita gunakan tidak secara bijak. Maksudnya apa? Misalnya konten-konten yang mungkin mengandung unsur sara, pemalsuan, atau mungkin bersifat pemerasan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, jangan suka pamer. Kadang-kadang inilah yang paling banyak, apalagi di kalangan remaja. Ini juga perbuatan yang tidak bijak dalam menggunakan sosial. Jadi yang ketujuh, jangan sharing atau spamming istilahnya. Sharing ini kita kalau banyak atau berlebihan memberikan sesuatu, baik status maupun konten-konten yang lain. Yang kedelapan, selalu punya etika saat berinteraksi di media sosial. Nah, itu Viola, ada sebanyak 8 tips yang harus kita lakukan di dalam menggunakan media sosial. Jadi solusinya yang pertama tadi adalah mengurangi penggunaan HP. Yang kedua, menggunakan media sosial dengan bijak. Yang ketiga, solusinya yaitu menutup akun yang Viola punya saat ini, yang akunnya dibaca atau digunakan orang lain yang tidak Viola kenal. Nah, silakan Viola buat akun baru kalau masih mau menggunakan media sosial. Kira-kira saat ini Viola paham dengan penjelasan Bapak? Allah paham, Pak. Paham. Oke. Paham. Nah, kalau begitu sekarang Bapak ingin tanya, bagaimana perasaan Viola setelah mendapatkan penjelasan atau setelah mengikuti konseling kita hari ini? Alhamdulillah sangat senang, Pak. Dan saya merasa lega. Nah, kemudian setelah konseling ini nanti selesai, kira-kira apa yang akan Viola lakukan sebagai tindak lanjut dari konseling kita hari ini? Saya akan menutup akun saya yang sudah kena bajak. Terus saya akan menggunakan HP atau Android handphone dengan secukupnya, dan saya akan menggunakan media sosial dengan bijak. Untuk konseling kita kali ini sesuai dengan kesepakatan waktu kita cukupkan saat ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat dan berarti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.